teman-teman. Perkenalkan, nama aku Vindatri Ayu Septi, NBI 1151900-252 dari kelas E. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Langsung aja kita ke pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen. Bahkan dapat dinyatakan kepemimpinan adalah inti dari manajemen. Di dalam kenyataan, tidak semua orang yang menduduki jabatan pemimpin memiliki kemampuan untuk memimpin atau memiliki kepemimpinan. Sebaliknya, banyak orang yang memiliki bakat kepemimpinan tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya. Selanjutnya, kita ke jenis-jenis kepemimpinan. Sepanjang sejarah manusia, selalu ditemui adanya pemimpin-pemimpin dalam berbagai bidang kegiatan, yang pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, kepemimpinan bidang rohania, yang kedua, kepemimpinan bidang politik, yang ketiga, kepemimpinan di bidang militer, dan yang keempat, kepemimpinan di bidang manajerial. Adapun yang menjadi pokok dalam pembahasan masalah ini adalah jenis kepemimpinan yang terakhir, atau kepemimpinan di bidang manajerial, khususnya dalam kepemimpinan yang berada dalam ruang lingkup bidang seni pertunjukan. Kepemimpinan manajerial adalah kepemimpinan yang kegiatannya dapat dilakukan berdasarkan efisiensi atau berdasarkan perhitungan real antara usaha dan hasil yang diharapkan. Cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut adalah dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya kita ke teori kepemimpinan. Ada 2 macam pendapat atau konsepsi tentang timbulnya kemampuan seseorang untuk menggerakkan orang-orang lain dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang pertama, teori genetik atau bawaan sejak lahir. Di masa lalu, banyak orang percaya bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin karena darah atau keturunan. Dalam hal ini, hanyalah keturunan raja saja yang dapat menggantikan kedudukan ayah atau orang tuanya untuk memerintah sebagai seorang pemimpin. Sebaliknya, jika orang tuanya bukan atau tidak pernah menjadi pemimpin, anak-anaknya dipandang tidak akan mampu menjadi pemimpin. Dalam alam demokrasi sekarang ini, teori ini banyak ditentang. Yang kedua, teori sosial. Teori sosial mengatakan bahwa kepemimpinan bukan diperoleh berdasarkan keturunan, tetapi karena pengaruh situasi dan kondisi rakyat. Dan perkataan lain, teori ini menyatakan bahwa semua orang dapat saja menjadi pemimpin, asal memiliki bakat-bakat yang cukup dan dapat dikembangkan melalui pendidikan, pengalaman, dan latihan. Tergantung pula akan ada tidaknya kesempatan serta teori-teori ini sekarang lebih banyak dipakai karena lebih sesuai dengan alam demokrasi dan tuntutan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya kita menuju ke jalan menjadi pemimpin. Ada beberapa jalan bagi seseorang untuk menjadi pemimpin. Di antaranya adalah dengan jalan membentuk diri sendiri, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan mencipta atau orang-orang yang kreatif dan memiliki prakarsa yang tinggi dapat memupuk dan mengembangkan kemampuan sehingga akhirnya akan dapat menciptakan suatu usaha yang dipimpinnya secara baik. Selanjutnya melalui pemilihan orang banyak. Biasanya, hal ini terjadi di dalam organisasi-organisasi politik, serikat kerja, organisasi kesenian, olahraga, dan sebagainya. Lazimnya, pemimpin yang dipilih orang banyak ini bertugas dalam waktu yang terbatas, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Lalu melalui penunjukan. Pada kantor-kantor pemerintahan dan kantor swasta, seseorang dapat menjadi pemimpin karena ditunjuk oleh orang lain yang lebih tinggi kedudukannya dalam instansi yang bersangkutan. Selanjutnya, melalui kombinasi pemilihan dan penunjukan. Dalam hal ini ada 2 cara. Yang pertama, dari atasan ditunjuk beberapa calon pemimpin, dan kemudian para anggota memilih salah satu dari calon-calon tersebut. Yang kedua, para anggota memilih beberapa calon pemimpin, dan kemudian atasan memilih salah satu di antaranya. Selanjutnya kita ke tipe dan aspek kepemimpinan.
Yang pertama, tipe-tipe kepemimpinan. Berdasarkan sifat-sifat pemimpin dan cara mereka menjalankan kepemimpinan, dikenal adanya berdasarkan tipe kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan pribadi. Kepemimpinan non-pribadi. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan kebapakan. Kepemimpinan karismatik. Lalu kita ke aspek-aspek kepemimpinan. Pada umumnya dikenal dua aspek kepemimpinan, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Yang pertama, aspek internal, yaitu pandangan seorang pemimpin ke arah masalah-masalah ketataan lembagaan yang meliputi keadaan, gerak tuntutan, dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dalam aspek ini harus diperhatikan bahwa yang pertama, pemimpin mempunyai pandangan terhadap organisasi yang menyeluruh. Kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cepat, tegas, dan tepat. Tiga, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, hubungan dengan bawahan harus terbina baik sehingga mendapatkan dukungan dan menggerakkan mereka. Selanjutnya, aspek eksternal atau aspek politik, yaitu pandangan seorang pemimpin yang diarahkan keluar organisasi untuk melihat perkembangan situasi masyarakat. Kita ke sifat atau syarat-syarat kepemimpinan. Karena seorang pemimpin bertugas menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya, maka sudah tentu ia harus memiliki sifat-sifat yang lebih dari orang-orang yang dipimpinnya. Banyaknya sifat-sifat ideal yang harus dituntut sebagai orang kepemimpinan berbeda-beda menurut bidang kegiatannya. Jenis atau tipe kepemimpinan, tingkat dan bahkan juga latar belakang budaya dan kebangsaan. Untuk memperoleh perbandingan yang luas, berikut ini akan diuraikan sifat-sifat atau syarat-syarat kepemimpinan yang ditunjukkan oleh beberapa ahli, pemuka masyarakat, dan bahkan berdasarkan tradisi masyarakat tertentu. Menurut Dr. Ruslan Abdul Ghani, seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dalam 3 hal dari orang-orang yang dipimpinnya. Yang pertama, kelebihan dalam bidang rasio. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang tujuan dan asas organisasi yang dipimpinnya. Memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk menjalankan organisasi secara efisien. Dan dapat memberikan keyakinan kepada orang-orang yang dipimpin ke arahnya berhasilnya tujuan. Yang kedua, kelebihan dalam bidang rohanian. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang memancarkan keluhuran budi, ketinggian moral, dan kesederhanaan watak. Selanjutnya, kelebihan dalam bidang lahiriah atau jasmania. Artinya, dengan kelebihan ketahanan jasmaniah ini, seorang pemimpin akan mampu memberikan contoh semangat dan prestasi kerja sehari-hari yang baik, terutama ditujukan kepada orang-orang yang dipimpin. Terry menyebutkan adanya 3 buah syarat yang harus dipenuhi oleh pemimpin yang baik, yaitu yang pertama memiliki kekuatan atau energi, yang kedua penguasaan emosional, yang ketiga pengetahuan mengenai hubungan kemanusiaan. Dalam amanatnya mengenai masalah kepemimpinan berdasarkan falsafah Pancasila, Jenderal Soeharto menyimpulkan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Hikmat Ramangun Karsa. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Yang keempat, Hingarsa Sungtulodo. Selanjutnya kita ke fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi administratif, atau bisa diartikan pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam sebuah organisasi serta menyediakan semua fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top management. Pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, serta controlling. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Berikut fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi, yaitu fungsi instruktif, fungsi konsulatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Selanjutnya kita ke tujuan kepemimpinan. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Kedua, memotivasi orang lain. Dengan kata lain, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang dapat memotivasi pengikut atau bawahannya guna mencapai tujuan yang dibutuhkan.
Selanjutnya kita ke contoh kepemimpinan. Yang pertama, menginspirasi dan memotivasi. Yang kedua, mempunyai integritas dan kejujuran tinggi. Yang ketiga, pelajari dan selesaikan masalahnya. Yang keempat, bekerja supaya hasilnya tercapai. Kelima, komunikasi yang bagus. Hal yang paling penting untuk memimpin ialah tugas selesai dengan baik serta targetnya tercapai. Apa saja media komunikasinya? Mungkin banyak yang menggunakan Skype, telepon, meeting, email, blog, dan media lainnya. Tak lupa dia memberikan detail job yang jelas serta terus berkomunikasi dengan tim supaya pekerjaan berjalan dengan lancar. Yang keenam, mempunyai hubungan erat. Pimpinan juga wajib mengikut sertakan hubungan yang erat antar anggota. Dia percaya pada bawahan, berlaku sebaliknya. Seorang pemimpin memegang tanggung jawab yang besar atas pekerjaan timnya. Berarti hubungan yang baik di lingkungan mereka wajib tercipta dengan baik. Yang ketujuh, bersikap profesional. Seorang pemimpin wajib mempunyai keahlian yang khusus. Yang kedelapan, memberikan strategi. Yang kesembilan, memberikan sifat membangun. Dan yang ke-10, memberikan inovasi atau melakukan inovasi tersebut. Jadi sekian saja video yang dapat saya presentasikan tentang materi kepemimpinan ini. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.